Stasiun Jurnatan. Stasiun ini dahulu dibangun pada tahun 1882 oleh Samarang Juana Stoomtram Maskapai atau SJS, atau dalam bahasa Indonesia Perusahaan Tram Uap Semarang Juana, yaitu sebuah perusahaan kereta api swasta milik Hindia Belanda. Stasiun ini dahulu melayani pemberangkatan kereta api tujuan Demak, Kudus, Pati, Rembang, Blora, dan lain-lain. Selain melayani jalur ini, Stasiun Jurnatan merupakan pusat jaringan tram uap Kota Semarang. Tram kota ini selain menghubungkan Stasiun Jurnatan dengan Stasiun Samarang NIS di Tambaksari dan Pelabuhan Semarang, juga menempuh rute Jurnatan Bulu dan Jurnatan Jomblang. Jalur Jurnatan Bulu berada di sisi Bojong atau Jalan Pemuda, sedangkan jalur Jurnatan Jomblang melintas sepanjang jalan yang sekarang dikenal sebagai Jalan MT Haryono. Jalur tram ini ditutup pada tahun 1940 karena kurang menguntungkan dan semua sisa lokomotif dan gerbong dipindahkan ke Surabaya. Pada pertempuran 5 hari di Semarang, stasiun ini menjadi daerah perangkap oleh satuan-satuan tentara Jepang yang bersiap menghadang pasukan-pasukan pemuda yang memasuki daerah Karangtempel. Bahkan pemuda juga menyiapkan penjara Jurnatan dan Bulu untuk menahan tawanan Jepang. Peristiwa ini melibatkan pastor dan uskup Semarang yang dipimpin oleh Mr. Albertus Sugiopranoto. Stasiun Jurnatan ditutup pada tahun 1974. Begitu menurut keterangan dari Indonesian Railway Preservation Society atau IRPS. Semua kereta api yang tadinya melayani di stasiun ini dialihkan ke stasiun Semarang Tawang. Tak lama kemudian, seluruh jaringan kereta api XSJS ditutup karena tidak mampu bersaing dengan mode transportasi darat lainnya. Stasiun megah ini sempat terlantar, tetapi kemudian dimanfaatkan sebagai terminal bus antar kota. Tetapi ini juga tidak berlangsung lama. Pada awal 1980-an, bangunan Stasiun Jurnatan dibongkar dan tempatnya sekarang berdiri sebuah kompleks pertokoan. Pada awalnya, Stasiun Jurnatan berupa bangunan kayu sederhana. Namun pada tahun 1913, stasiun kecil itu dibongkar dan digantikan oleh sebuah bangunan baru yang besar dan megah dengan konstruksi atap dari baja dan kaca. Meski stasiun berada di akhir jaringan SJS, bangunan baru itu tidak dirancang sebagai stasiun ujung atau terminus, tetapi sebagai stasiun paralel, yaitu dengan satu sisi memanjang sebagai pintu masuk utama, sedangkan di sisi seberangnya terdapat sejumlah peron. Ya, ini saya sedang berjalan-jalan di area X Kompleks Stasiun Jurnatan Semarang, yang mana stasiun ini adalah peninggalan SJS atau Samarang Juana Stoomtram Maskapai, yaitu perusahaan tram uap Semarang Juana yang dibangun pada tahun 1882, melayani kereta api yang pada waktu itu masih rel ringan atau berbasis tram ke Demak, Kudus, Jepara, sampai ke Rembang, bahkan sampai ke Blora. Nah, jalur SJS ini sendiri atau stasiun Jurnatan ini sendiri ditutup menurut Wikipedia yang disampaikan oleh IRPS yaitu tahun 1974, dan bangunan stasiun dibongkar tahun 1980 dan kini telah beralih fungsi menjadi ruko-ruko.
ada sepenggal cerita yang telah disampaikan oleh saksi hidup yang kebetulan menjumpai saat kereta api beroperasi di stasiun Jurnatan ini. Nanti bisa disimak pada video berikutnya ya, karena kebetulan saksi hidupnya, saksi sejarahnya adalah beliau asli orang sini, jadi tahu betul waktu kereta api lalu lalang sekitar tahun 70-an seperti apa. Inilah keadaannya saat ini, sudah sangat berubah sekali daripada foto lamanya dahulu. Di sini panas sekali ya, soalnya ini di Semarang, sudah dekat pantai. Dan untuk gedung bangunan stasiun Jurnatan itu sendiri itu dibongkar tahun 1980-an. Dan sekarang seperti kita lihat sekarang ini, seperti inilah keadaan ex stasiun Jurnatan ini. Karena merupakan stasiun sentral atau pusat rem di Kota Semarang, stasiun Jurnatan memiliki banyak jalur kereta. Nampak seperti di foto lama yang telah saya tayangkan tadi, itu ada beberapa jalur di stasiun Jurnatan ini. Biasa untuk langsiran juga. Sekarang kita keliling ya, kita abadikan perubahan yang terjadi atau metamorfosis dari stasiun menjadi terminal, kemudian sekarang berubah lagi menjadi pertokoan atau ruko-ruko. Di sini ada gudang juga dulu. Menurut penuturan ahli sejarah atau saksi sejarah, di kompleks stasiun Jurnatan ini pada tahun 74-an sampai 75 itu sudah tidak aktivitas kereta api. Namun di tahun 70-an pun masih ada kereta api yang sampai sini hanya melayani kereta barang dan tidak ada penumpang. Mungkin karena hal itulah stasiun Jurnatan ini dan jalur SJS yang sampai ke Kudus, Rembang itu dinonaktifkan. Karena pada dekade tahun-tahun tersebut, di antara tahun 70-an sampai tahun 80-an, moda transportasi kereta api sudah mengalami penurunan okupansi penumpang. Makanya banyak jalur dinonaktifkan di dekade tahun-tahun tersebut. Dan pada hari ini kita hanya bisa menyaksikan jejak-jejak sejarahnya saja. Tidak terbayang betapa ramainya komplek ini pada masa kejayaannya, yaitu pada masa kejayaan tram uap.
Untuk rel-relnya sendiri sudah ada yang dibongkar dan ada yang terpendam di dalam ini. Ya, saya masih bersama Mas Aryo. Mas Aryo sedang meliput juga itu. Sing apa nih Mas? 11 oh, harus di nganu, harus dipendem. Sudah dibongkar sejak tahun 80. Perubahannya sangat drastis. Rel pun tidak terlihat, sudah di paving. Kemungkinan rel-relnya juga di sebelah sini ya. Ini rel yang ke sana ke arah Mijen ya. Tapi sudah tidak ada juga. Belusukan di wilayah kota yang dekat Pantura ini memang panas teman-teman. Cuacanya nah, demikian pemirsa liputan saya seputar Stasiun Jurnatan Semarang atau Stasiun Semarang Sentral yang keadaannya sudah menjadi seperti yang kita lihat dalam video ini. Ya, melalui video ini semoga menjadi salah satu sarana untuk mengabadikan atau melestarikan jejak sejarah kejayaan kereta api yang ada di Semarang ini. Stasiun Semarang Jurnatan, Stasiun Jurnatan Semarang atau Semarang Sentral ini pernah menjadi kenangan tersendiri bagi warga yang pernah menjumpai saat stasiun ini masih aktif. Nah, saya bersama Mas Aryo itu. Kita liputan lagi. Sekarang kita liputan SJS. Ya. Sampai sini dulu ya videonya. Semoga bisa bermanfaat dan akan kita teruskan perjalanan kita selanjutnya. Ikuti terus video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.